Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Kita hari ini lanjut belajar fisika. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pengukuran besaran turunan pada berat benda. Nah, hari ini kita belajar tentang massa jenis. Apa sih massa jenis itu? Nah, perhatikan slide Bapak ini ya. Nah, massa jenis adalah hasil bagi antara massa dan volumenya. Atau massa jenis juga dapat diartikan sebagai kepadatan suatu benda. Sebagai contoh seperti ini, nah. Misalkan ada dua buah benda dengan volume yang sama, misalkan yang A ini air dan yang sebelah kanan ini pasir. Nah, kira-kira mana yang punya massa lebih besar? Massa yang lebih besar pasti adalah yang di pasir, sehingga dapat dikatakan massa jenis pasir ini dia lebih besar daripada massa jenis air ketika berada pada suatu wadah yang ukurannya sama ya. Jadi setiap benda pasti punya massa jenis yang berbeda-beda. Oke. Kita ke rumus massa jenis. Nah, rumus massa jenis itu dia massa jenis disimbolkan dengan huruf rho. Ini dibaca rho ya, nak, bukan P. Dibaca rho. Nah, rumusnya adalah rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa, satuan dari massa apa? Kilogram, dan V-nya adalah volume benda. Satuannya apa? Meter kubik. Nah, sekarang rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Oke, rumus ini harus hafal. Selanjutnya ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah balok baja memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Setelah ditimbang ternyata masanya 480 gram. Hitung massa jenis balok baja tersebut. Oke, nyatakan jawabanmu ke dalam satuan gram per cm kubik dan ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, oke, kita kerjakan soal yang pertama. Oke. Nah, untuk soal yang pertama, Bapak di sini sudah jelaskan atau Bapak sudah berikan keterangannya, diketahui dan ditanya supaya kita cepat dalam pengerjaannya ya. Oke. Nah, sekarang rumusnya ini enak ya. Rumusnya harus hafal, ditanyanya sudah. Rumusnya rho sama dengan M per V. Ini harus hafal. Masanya berapa? 480 gram dibagi 480 cm kubik, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya maka 8,5 gram per cm kubik. Nah, sekarang tadi diminta dalam satuan kilogram per meter kubik ya. Caranya bagaimana? Caranya perhatikan. 8,5 gram per cm per 1 cm kubik. Ini artinya dia sama ya, 8,5 gram per cm kubik. Nah, ini diubah ke dalam bentuk kilogram. Caranya seperti apa? Maka 8,5 kalikan 10 pangkat, ini ke dalam bentuk kilogram, kalikan pangkat berapa? Pangkat 3. Kenapa dikalikan pangkat 3? Perhatikan, dari gram ke kilogram. Dari gram ke kilogram, dia naik berapa, nak? Dia naik 1, 2, 3. Kalau naik 3 satuan, maka dia dibagi 1000. Dibagi 1000 itu nilainya sama dengan 10 pangkat negatif 3 ya. Oke. Lalu ini per 1 cm kubik diubah ke dalam bentuk meter kubik. Berapa nilainya? Ini nanti diubah ke dalam bentuk meter kubik. Nah, sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa dikalikan pangkat 10 negatif 6? Perhatikan di sini ya. Nah, dari cm kubik naik ke meter kubik, dia naik berapa satuan? 1, 2. Dia naik 2 satuan, tapi di sini dia ada pangkat 3, berarti dia kalau naik 2 satuan dibagi 100 pangkat 3, atau dia 1 banding, atau dibagi 1 dibagi 1 juta. 1 dibagi 1 juta itu nilainya sama dengan 10 pangkat negatif 6. Jadi ini nanti menjadi
ini dibagi 8,5. Nah, ini aturan perpangkatan seperti materi yang kalian pelajari saat ini di bagian matematika tentang bentuk baku perpangkatan. Nah, hasilnya menjadi berapa? 8,5 kali 10 negatif 3. Ini nanti negatif 3 dikurangi negatif 6. Maka nilainya berapa? Negatif 3 ditambah 6, ya kan? Berarti menjadi pangkat 3. 3 berarti 10 pangkat 3 meter kubik. Oke. Hasilnya kalau diubah menjadi 8.500. Oh, maaf, Bapak salah ketik di sini. Ini harusnya kilogram per meter kubik, atau dia menjadi 8.500 kilogram per meter kubik. Nah, ini jawaban untuk soal yang pertama ya. Oke, jelas. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, perhatikan. Oke, bentar ya. Nah, contoh soal yang kedua. Sebuah batu yang bentuknya tak beraturan mempunyai massa 180 gram. Hitunglah massa jenis batu tersebut. Nah, bagaimana cara mengukur volume batunya? Ini kan pertanyaannya di sini. Kalau bentuknya beraturan seperti kubus tadi atau balok tadi bisa diukur langsung gampang. Kemudian volume batunya seperti apa cara mengukurnya? Perhatikan. Cara menghitung volume batu adalah V air sesudah volume air sesudah dikurangi volume air sebelum. Jadi volume batunya adalah ini 40 ml dikurangi ini dia 22 ml. Ini setiap satu satuan dia nilainya 2 ml. Oke. Jadi volume batu ini adalah 18 ml. 18 ml ya. Kita kerjakan lagi untuk soal yang kedua. Nah, maka Bapak di sini sudah tuliskan masanya 180 gram, V airnya tadi 18 ml. Nah, ini nanti diubah ke dalam bentuk cm kubik. Nilainya berapa? Nah, di sini Bapak sudah tuliskan menjadi 18 cm kubik karena 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Iya, 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Maka masanya berapa? Masanya adalah 180 gram dibagi 18 cm kubik, maka nilainya adalah 10 gram, ya kan? Kan habis coret jadi 1, ini coret habis jadi 1 per centimeter kubik. Oke, ini adalah jawaban yang kedua. Mudah kan? Nah, sekarang kita kembali ke slide lagi. Nah, ini ada latihan soal untuk anak-anakku nanti dikerjakan. Tugasnya adalah yang pertama mencatat materi, kemudian yang kedua adalah mengerjakan latihan soal ini ya. Sebuah batu yang bentuknya tak beraturan mempunyai massa 150 gram, M-nya 150 gram. Hitunglah massa jenis batu tersebut. Nah, volumenya berapa? Di sini Bapak sudah berikan gambarnya. Volumenya ini volume sesudah ini dia 80 ml ya. Nah, ini volume sesudah dia 80 ml. Oke. Maka dikurangi 80 dikurangi 50 ml hasilnya berapa? Nah, ini nanti kalian kerjakan. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih, stay fit, stay healthy, dan God bless you.